Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A96 atau CPH 2333 ya. Jadi kendalanya bisa kita lihat ya, HP-nya hanya mati hidup atau setak mentok di logo Oppo seperti ini teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat ya, pada tampilan video hanya seperti ini saja, walaupun kita biarkan terus menerus ya hanya seperti ini saja sampai HP-nya drop ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, seperti inilah tampilan belakang dari HP Oppo A96 ya teman-teman ya. Oke, biasanya masalah seperti ini tuh ada beberapa kendala, diantaranya bisa jadi dari tombol power, bisa juga dari tombol volumenya, ataupun bahkan bisa juga dari baterai ya teman-teman ya, atau bisa juga dari softwarenya atau minta di flash ya teman-teman ya. Namun jika kendalanya itu berada di baterai ya, biasanya itu sambil dicas dia mau hidup ya teman-teman ya. Namun kalau sambil dicas dia tetap aja mentok di logo Oppo, berarti bukan baterainya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya, ini sepertinya ada yang macet pada volumenya ya, agak susah di bagian bawahnya ya. Oke, sekarang kita tes saja langsung sambil dicas ya, apakah dia bisa atau tetap aja ya teman-teman. Ini kita tes, kita cas dulu ya. Ini casannya normal ya teman-teman ya, bisa dilihat ini untuk ngecas HP lain normal ya casannya ya. Sekarang kita tes ya di HP Oppo A96 nya teman-teman ya. Oke, kita caskan dulu, kita coba ya, siapa tahu bisa tampil ke menu. Ini kita coba ya teman-teman ya, sambil kita cas apakah dia bisa masuk ke menu atau hanya tetap mati hidup di tampilan Oppo seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya, sambil kita cas sama aja, berarti ini kendalanya bukan berada di baterainya teman-teman ya, karena sambil dicas dia tetap saja mati hidup ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Sekarang kita buka-buka dulu HP-nya ya, karena ini saya pastikan ini bukan baterainya teman-teman ya, atau fuse baterai bukan juga ya. Oke, langsung saja kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Untuk cara membongkarnya sangat mudah, kita bisa menggunakan plat tipis atau silet yang tipis yang tajam ya teman-teman ya. Untuk awalan saja kalau plat ini ya, selanjutnya kita bisa gunakan plastik seperti ini. Kita kasih minyak kayu putih sedikit agar lebih mudah untuk melunakkan si lem pada backdoor ya teman-teman. Oke, kita oleskan saja seperti ini pada minyak kayu putihnya ya, hanya seperti ini saja, tinggal kita sesetkan saja. Jika sudah ada selah, kita bisa gunakan plastik tadi teman-teman ya. Oke, nah seperti ini tinggal kita geser-geser saja jika sudah terbuka ya. Oh iya, hati-hati nanti saat berada di bawah seputaran kamera ya, atau di samping tombol power, karena ada fleksibel dari sidik jari ya teman-teman ya. Oke, kita gunakan plastik tipis seperti ini. Setelah ada celah tinggal kita geser-geserkan saja ya, sangat mudah sekali ya. Oke, kita percepat saja untuk proses pembukaan backdoornya ya, karena sangat mudah ya, hanya seperti ini saja ya. Kita percepat sedikit biar tidak kelamaan. Oke, backdoor sudah terbuka. Selanjutnya kita bisa buka-buka bautnya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di tampilan belakang, ini adalah fleksibel dari sidik jari ya. Jadi hati-hati saat memasukkan plastik tadi atau plat ya, takutnya ngenain fleksibelnya nanti bisa rusak ya, tidak berfungsi untuk sidik jarinya teman-teman ya. Oh iya teman-teman ya, sebelum kalian bongkar, kalian bisa tekan-tekan dulu ya secara lama ya tombol power. Nah seperti ini, siapa tahu dia hanya kotor bekas air, jadi bisa bersih dengan sendirinya ya, kanan kiri ya, untuk tombol power ataupun tombol volume, khususnya di bagian bawah ya teman-teman ya. Kalian bisa tekan-tekan lama terus seperti ini ya pada tombol-tombolnya teman-teman ya. Biasanya itu jika memang belum parah ya, jika memang tidak konslet beneran, itu biasanya bisa ya teman-teman ya. Namun jika tetap aja ya tentunya kita harus membongkarnya ya. Oke, sekarang kita buka-buka bautnya ya, kita percepat untuk proses pembukaan bautnya. Oke, baut sudah terlepas semua. Selanjutnya kita bisa keluarkan dulu untuk SIM tray-nya atau tempat kartunya teman-teman. Selanjutnya nanti bisa kita buka pada frame ya teman-teman ya. Ini kita keluarkan dulu SIM tray-nya teman-teman ya. Pokoknya tetap hati-hati ya saat pembongkaran, dan biasanya itu gampang terkelupas ya teman-teman ya pada backdoornya, karena seperti cat tipis atau stiker ya. Oke, ini kita lepaskan dulu ya untuk sampingnya ini ya, apa frame-nya ini teman-teman ya, dari jalur SIM tray agar lebih mudah ya. Tinggal kita gunakan kuku saja, terus diikuti saja seperti ini ya. Nah seperti ini, jika sudah ada selah atau baut sudah kita lepaskan, tentunya sudah enak. Hati-hati fleksibel dari fingerprint jangan langsung ditarik ya kalau sudah terlepas, karena masih terpasang konektor dari fingerprint atau sidik jarinya.
fleksibel dari sidik jarinya. Oke, ini masih ada bautnya, kita lepaskan dulu satu ini ya. Oke, pokoknya disimak terus ya teman-teman, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Oke, ini kalau sudah terlepas jangan langsung ditarik ya, ini meretel ini tombol volumenya. Nah, ini kita lepaskan dulu konektor dari fleksibel sidik jari. Oke, sudah terlepas. Bisa kita lihat di sini tombolnya meretel ya, rontok semua. Jadi seperti inilah yang sangat sering terjadi pada HP Android, apalagi yang di HP Oppo seperti ini ya, Oppo A15, A96 seperti ini. Jika rusak kadang dia bisa masuk ke recovery mode atau tulisan Cina, atau bahkan jika di Oppo A96, A76 itu dia restart ya teman-teman ya, mentok di logo jika rusak di tombol volumenya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa fokus pada tombol volumenya. Bisa kita lihat di sini masih mati hidup di logo Oppo ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada tombol volumenya ya, dan nanti kita tes, kita lepaskan ini baut-bautnya ya. Oke, kita bisa fokus pada tombol volumenya, khususnya di tombol volume bagian bawah ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sekarang kita tes, kita congkel ya, ini volume atas dan ini volume bawah ya teman-teman ya. Ini yang atas ya. Atau jika kita masih ragu-ragu untuk mencongkelnya, takut tidak rusak, kita bisa lepaskan dulu bautnya ya pada mesinnya agar tidak menempel pada volume ataupun tombol powernya teman-teman ya. Ini masih di stuck di logo Oppo ya teman-teman ya. Ini ada satu baut ya, kita lepaskan dulu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tes setelah kita angkat mesinnya ya, apakah nanti tetap mentok di logo Oppo atau sudah normal ya. Ini kita lepaskan dulu bautnya. Selanjutnya kita congkel ya teman-teman ya, mesinnya kita renggangkan atau kita lepas ya, intinya tidak nempel pada fleksibel volume ya teman-teman ya. Oke, hati-hati saat pencongkelan seperti ini ya, karena rawan lecet ya pada PCB nya. Oke, kita lepaskan dulu, pokoknya tetap hati-hati teman-teman ya. Kameranya bisa kalian lepas dulu ya. Oke, jika susah ya. Nah, seperti ini dilepas dulu untuk kameranya. Selanjutnya kita angkat, bisa dilihat ya, ini sudah kita lepaskan atau tidak kita tempelkan pada tulangannya atau tombol-tombolnya teman-teman. Oke, posisinya masih di logo Oppo. Coba kita lepaskan dulu untuk konektor baterainya. Selanjutnya kita pasang lagi dan kita coba cas teman-teman ya. Posisinya kita angkat dulu, mesinnya seperti ini ya. Oke, jika kalian tidak ragu-ragu, misalnya sudah dipastikan tombol volume bagian bawahnya itu rusak, kalian belum sempat menggantinya atau membelinya, kalian bisa congkel saja volume bagian bawahnya teman-teman ya. Karena kata orangnya, sebelum terjadinya boardlock atau mentok di logo Oppo seperti ini, awalnya itu tampil recovery mode atau di tulisan Cina itu ya. Lama kelamaan dia hanya mentok di logo Oppo ya. Kita tunggu, masih proses loading di tampilan Oppo ya teman-teman ya. Kita tunggu saja atau kita bisa percepat sedikit ya. Oke, bisa kita lihat setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini. Bisa kita lihat ini sudah dipastikan awalnya mungkin mencet-mencet sendiri dan kepilih web data, jadi sudah dipastikan ini datanya sudah hilang ya teman-teman ya. Jadi jika HP kalian terjadi seperti ini, biasanya itu keseringan itu rusak di tombol volume bawahnya teman-teman. Kalian tinggal ganti saja atau kalian congkel saja tombol volume bagian bawahnya teman-teman ya, jika kalian belum sempat membelinya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita tes saja, kita ganti tombol volumenya ya. Nanti jika kalian penasaran dengan harga tombol fleksibel volumenya atau powernya, kalian bisa cek pada keranjang pojok video teman-teman ya. Selanjutnya di tampilan hello seperti ini, tinggal kita naik saja dulu ya teman-teman ya, apakah HP ini nanti terkunci akun Google. Nanti kita cek saja, ini kita setting saja dulu. Oke, untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia dan wilayahnya Indonesia, dan nanti kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya. Jika terkunci akun Google ya, kalian bisa cek linknya, kita taruh di deskripsi atau kita sematkan pada kolom komentar teman-teman yang teratas ya teman-teman ya. Untuk cara bypass FRP akun Google Oppo A96 ya teman-teman ya, dan metodenya nanti bisa kita terapkan di HP Oppo dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya. Oke, ini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Oke, kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan ya. Oke, bisa kita lihat setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini ya. Bisa kita lihat ya, verifikasi akun. Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya jika kita ingat emailnya tinggal kita login saja, namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya. Di pojok kiri atas biasanya ada ikon gambar gembok ya. Ini karena LCD nya rusak jadi tertutup ya.
Oke, jadi seperti inilah, nanti tinggal kita ganti saja untuk tombol volumenya teman-teman ya. Atau bisa kita tes dulu ya, dalam posisi hidup seperti ini kita presisikan apakah tombol volume bagian bawahnya mencet sendiri. Oke, kita tunggu, kita presisikan dulu ya. Oke, bisa kita lihat setelah kita presisikan, selanjutnya kita tes ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, tombol volume khususnya bagian bawahnya dia mencet sendiri ya, mencet terus ya teman-teman. Oke, kita coba kita tempelkan. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Oke, kita tempelkan lagi mesinnya, bisa kita lihat ya. Setelah kita tempelkan dia langsung turun ya, berarti ini sudah dipastikan untuk tombol volume bagian bawahnya itu rusak ya. Jadi tinggal kalian congkel saja jika kalian belum sempat membelinya teman-teman ya, khususnya volume bagian bawah ya. Dan masalah seperti ini memang sangat sering terjadi pada HP Oppo ya. Ciri-cirinya dia bisa masuk ke mode recovery atau select language gitu ya teman-teman ya, atau bahasa Cina ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oke, langsung saja kita ganti untuk tombol volumenya ya. Caranya sangat mudah, tinggal kita lepaskan saja ya untuk mesinnya dan kita pasang untuk tombol volumenya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja sedikit ya untuk proses pelepasannya ya, karena sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, tombol volume sudah terlepas, seperti inilah penampakannya ya. Jika nanti kalian membelinya atau penasaran dengan harganya, kalian bisa cek pada keranjang pojok video, bisa dilihat ya, seperti inilah. Nah, ini sama dengan volume Oppo A76 ya teman-teman ya, untuk tombol fleksibelnya teman-teman ya. Jadi sepakaian ya, Oppo A76, A96 sama ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Cara masangnya ya tinggal kita tempelkan saja teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah ya, nanti tinggal kita pasang saja. Kita percepat saja untuk proses pemasangannya ya, biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Buat yang HP-nya terkunci akun Google, kalian bisa cek, linknya kita taruh di deskripsi atau di kolom komentar, kita sematkan di kolom komentar teratas ya teman-teman ya. Ini kita lepaskan dulu untuk double tipnya ya, selanjutnya tinggal kita pasang. Kita percepat saja teman-teman ya untuk proses pemasangannya ya, karena ya mudah ya, agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya durasinya. Oke, kita tempelkan saja. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita percepat saja ya. Oke, akhirnya sudah selesai untuk pemasangannya dan dia kembali lagi ke tampilan halo karena belum kita bypass FRP akun Google-nya. Bisa dilihat untuk tombol volumenya ya sudah normal, tidak mencet lagi teman-teman ya. Kalau tadi kan mesin kita tempelkan ke tulangan, dia langsung turun dengan sendirinya teman-teman ya untuk tombol volumenya. Sekarang sudah normal ya. Buat kalian yang HP-nya terkunci akun Google atau bypass FRP akun Google, kalian bisa cek, linknya kita taruh di deskripsi atau kolom komentar teratas ya. Sudah kita sematkan ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya cara mengatasi HP Oppo A96 atau A76 dengan kendalanya mati hidup di mentok di logo Oppo ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan, monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak orang yang tahu untuk cara mengatasi Oppo A96, A76 atau bahkan untuk Oppo lainnya, misalnya tampil logo ini ya recovery mode atau tulisan Cina, biasanya memang kebanyakan rusaknya ada di tombol volume teman-teman ya, khususnya bagian bawah teman-teman. Nah, ini akhirnya tampil seperti ini lagi teman-teman, karena belum kita bypass FRP akun Google-nya. Linknya kita taruh di deskripsi ya, karena sebelumnya kita sudah buatkan tutorial ya untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A96 ya, atau kalian bisa cek di kolom komentar teratas ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.